Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Pagi, Bapak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita mengucapkan tangan jalimat Om Swastiastu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas karakteristik fisika bahan bakar. Karakteristik fisika bahan bakar: nilai kalor dari suatu bahan bakar menunjukkan energi yang terkandung di dalam bahan bakar. Setiap satuan massa bahan bakar tanda kurung BTU per LBM atau tanda kurung KCal per kilo. Nilai kalor ini penting diketahui untuk mengukur kandungan energi dari setiap massa bahan bakar sehingga konsumsi untuk menghasilkan energi tertentu dapat dikalkulasi secara tepat. Nilai kalor bahan bakar padat seperti batu bara atau briket yang bersumber dari biomasa dapat diukur dengan menggunakan bom kalorimeter, dan secara teoretik nilai kalor dapat dihitung dengan menggunakan forma Dulong. Setelah bahan bakar tersebut diketahui konstituennya melalui analisis ultimasi, nilai kalor atas gross Haiger heating value (HHV) didefinisikan sebagai panas yang dilepaskan dari pembakaran sejumlah kuantitas unit bahan bakar tanda kurung massa, di mana produknya dalam bentuk HAS, gas, CO2, SO2, nitrogen, dan air, dan tidak termasuk air yang menjadi uap tanda kurung vapor. Apabila bahan bakar padat telah dilakukan analisis ultimasi untuk menentukan kandungan karbon, hidrogen, sulfur, dan oksigen, maka secara empirik nilai kalor HHV dapat dihitung dengan formula Dulong, di mana HHV adalah nilai kalor atas BTU/LB, C adalah persen massa karbon, H2 adalah persen massa hidrogen, S adalah persen massa sulfur, O2 adalah persen massa oksigen. Nilai pembakaran bahan bakar padat dinyatakan dengan British Thermal Unit Pound Massa tanda kurung BTU LBM, kilojoule per kilogram tanda kurung kg per kilogram. Nilai pembakaran batu bara ada dua macam: satu, nilai pembakaran tinggi atau bruto; dua, nilai pembakaran rendah atau neto. Perbedaan nilai pembakaran tinggi dengan nilai pembakaran rendah dinyatakan sebagai berikut: HHV kurang LHV sama dengan 2400 tanda kurung M plus 9H2 kg per kilogram. Karakteristik fisika bahan bakar cair: nilai pembakaran dinyatakan dalam kg per kg atau kg per liter. Berat atau bobot jenis adalah perapatan cairan tersebut dibagi dengan kerapatan cairan pada suhu 60 derajat Celcius. Bobot jenis minyak bumi dinyatakan dalam satuan LBE atau api. Hubungan antara bobot jenis S dengan A satuan ini adalah sebagai berikut: BE Baume. Api adalah singkatan dari The American Petroleum Institute. Titik nyala atau flash point dari suatu cairan bahan bakar adalah temperatur minimum fluida pada waktu uap yang keluar dari permukaan fluida langsung menyala. Titik lumer per pound ada dari suatu produk minyak adalah temperatur terendah pada masa suatu minyak akan mengalir di bawah kondisi standar. Titik ini ditentukan dengan mencari temperatur maksimum pada mana permukaan suatu sampel minyak dalam suatu tabung percobaan tidak bergerak selama 5 detik
Ketika tabung percobaan diputar ke posisi horizontal, titik lumier adalah sama dengan temperatur ditambah 5 derajat Celcius. Angka oktan yang menunjukkan daya tahan bakar terhadap knocking. Oktan rendah, engine mudah knocking. Oktan tinggi tidak mudah knocking. Tipe B, tipe gasolin yang tersedia di pasaran. Angka oktan penggunaan gasolin oktan biasa, dunia direndah dia. Terus penggunaannya model bisnis sedangkan gasolin oktan tinggi, oktannya tinggi, terus performanya juga tinggi dia. Terus titik nyala, temperatur terendah di mana uap di atas bahan bakar dapat menyala di udara ketika didekatkan dengan api. Jadi berat jenis, perbandingan antara berat jenis gasolin dengan berat jenis air, H2O, biji air 1, biji gasolin 0,72 sampai 0,77. Titik nyala, flash point. Titik suatu bahan bakar adalah suhu terendah di mana bahan bakar dapat dipanaskan sehingga uap mengeluarkan nyala sebentar bila dilewatkan suatu nyala api. Titik nyala untuk minyak tungku atau furnace oil adalah 66 derajat Celcius. Titik ruang atau pour point. Titik ruang suatu bahan bakar adalah suatu suhu terendah di mana bahan bakar akan tertuang atau mengalir bila didinginkan di bawah kondisi yang sudah ditentukan. Ini merupakan indikasi yang sangat kasar untuk suhu terendah di mana bahan bakar minyak siap untuk dipompakan. Panas jenis adalah jumlah kakal yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg minyak sebesar 1 derajat Celcius. Satuan panas jenis adalah kakal per kilogram derajat Celcius. Besarnya bervariasi mulai dari 0,22 hingga 0,28 tergantung pada spektif graviti minyak. Panas jenis menentukan beberapa banyak steam atau energi listrik yang digunakan untuk memanaskan minyak ke suhu yang dikehendaki. Minyak ringan memiliki panas jenis yang rendah, sedangkan minyak yang lebih berat memiliki panas jenis yang lebih tinggi. Nilai kalor merupakan ukuran panas atau energi yang dihasilkan dan diukur sebagai nilai kalor kotor atau gross caloric value atau nilai kalor neto atau net caloric value. Perbedaannya ditentukan oleh panas laten kondensasi dari uap air yang dihasilkan selama proses pembakaran. Nilai kalor kotor atau gross caloric value (GCV) mengasumsikan seluruh uap yang dihasilkan selama proses pembakaran sepenuhnya tertumbuhkan atau terkondensasi. Nilai kalor neto (NCV) mengasumsikan air yang keluar dengan produk pengembunan tidak seluruhnya terembunkan. Bahan bakar harus dibandingkan berdasarkan nilai kalor neto. Nilai kalor batu bara bervariasi tergantung pada kadar abu, kadar air, dan kadar jenis batu baranya. Sementara nilai kalor bahan bakar minyak lebih konsisten. GCV untuk beberapa jenis bahan bakar cair yang umum digunakan terlihat di bawah ini. Sulfur. Jumlah sulfur dalam bahan bakar minyak sangat tergantung pada sumber minyak mentah pada proses penyulingannya. Tergantung
normal sulfur untuk residu bahan bakar minyak (minyak furnace) berada pada 2-4%. Kerugian utama dari adanya sulfur adalah risiko korosi oleh asam sulfat yang terbentuk selama dan sesudah pembakaran dan pengembunan di cerobong asap. Pemanasan awal udara dan ekomiser kadar abu erat kaitannya dengan bahan inorgami atau garam dalam bahan bakar minyak. Kadar abu pada di sekitar bahan bakar diabaikan. Residu bahan bakar memiliki kadar abu yang tinggi. Garam-garam tersebut mungkin dalam bentuk senyawa sodium, vanadium, kalsium, magnesium, silikon, besi, aluminium, nikel, dan lain-lain. Umumnya kadar abu berada pada kisaran 0,03 sampai dengan 0,07%. Abu yang berlebihan dalam bahan bakar cair dapat menyebabkan pengendapan kotoran pada peralatan pembakaran. Abu memiliki pengaruh erosi pada ujung burner, menyebabkan kerusakan pada refraktori. Pada suhu tinggi dapat meningkatkan korosi suhu tinggi dan penyumbatan peralatan. Residu karbon memberikan kecenderungan pengendapan residu padat karbon pada permukaan panas seperti burner atau injeksi nozzle. Bila kandungan yang mudah menguap, residu minyak mengandung residu karbon 1% atau lebih. Kadar air minyak tungku atau furnace pada saat pemasokan umumnya sangat rendah sebab produk disuling dalam kondisi panas. Batas maksimum 1%. Ditentukan sebagai standar. Air dapat berada dalam bentuk bebas atau emulsi dan dapat menyebabkan kerusakan di berbagai permukaan tungku selama pembakaran, terutama jika mengandung garam terlarut. Air juga dapat menyebabkan percikan nyala api di ujung burner yang dapat mematikan nyala api, menurunkan suhu nyala api, atau memperlama penyalaan. Baik, segitu saja penjelasan kita kali ini. Kita tutup dengan parang sandi. Oh, Bu Santi.